Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah antropologi agama. Kali ini kita membahas tentang perubahan keberagamaan atau religious change dan juga gerakan keagamaan atau religious movement. Nah, jadi kita akan membahas tentang agama-agama yang sudah tidak orisinil lagi atau perubahan-perubahan karena mengikuti dinamika yang berbagai macam, dan juga bagaimana agama itu menjadi sebuah gerakan-gerakan yang mempunyai efek yang signifikan, yang terasa seperti itu. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang anthropology of religious change atau antropologi tentang perubahan keagamaan. Banyak orang mengatakan bahwa agama itu adalah sebuah gerakan yang konservatif, bahwa agama itu harus seperti bagaimana dulu dia turun alias apa adanya, dan agama itu nggak boleh diberi tambahan-tambahan inovasi-inovasi yang istilahnya bid'ah seperti itu. Nah, banyak orang-orang beragama seperti itu, tapi ternyata realitanya banyak perubahan-perubahan keagamaan yang terjadi di semua agama. Bahkan ini menurut Lester ini mengatakan bahwa setiap hari itu ada 2 atau 3 agama baru di dunia ini, yang mana agama baru ini kebanyakan adalah cabang atau pecahan dari agama-agama yang sebelumnya sudah ada. Nah, ini jadi semakin hari itu jumlah sekte-sekte keagamaan, jumlah aliran-aliran keagamaan itu semakin banyak. Nah, hal itu semakin banyak karena apa? Karena memang banyak hal-hal yang mengindikasikan atau bisa disebut bahwa itu telah menjadi sekte baru atau aliran baru karena ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, innovation, yaitu adanya nilai-nilai baru yang dimasukkan ke dalam suatu doktrin keagamaan. Misalnya kalau dalam Islam itu kita setiap saat itu menemukan ada fatwa-fatwa kontemporer yang menyesuaikan zaman, seperti yang sekarang mungkin apa hukumnya vaksin atau swab ketika puasa seperti itu. Zaman dulu nggak ada seperti itu, tapi zaman sekarang ada dan harus diadakan fatwanya seperti itu. Nah, itu contoh innovation. Kemudian diffusion atau difusi, yaitu ketika agama itu mengadopsi nilai-nilai baru setelah bersinggungan dengan agama atau kelompok lain. Misalnya itu suku aborigin di Australia itu, mereka itu adalah suku tradisional, tapi mereka ketika bersentuhan dengan agama-agama besar, agama-agama di luar mereka, kelompok sosial di luar mereka itu, mereka tidak menutup diri, artinya mereka juga tetap akhirnya terpengaruh, lama-lama ikut-ikutan. Seperti itu namanya difusi, jadi udah kecampuran seperti itu. Kemudian addition atau tambahan, yaitu ketika agama itu menambahkan sesuatu yang sebelumnya nggak ada ke dalam agama mereka. Contohnya itu seperti di agama Nuer ini menambahkan tradisi keagamaan dari agama tetangga mereka, yaitu agama Dinka. Tadinya agama Nuer itu nggak mengakui ada dewa di langit, tapi setelah bersinggungan dengan agama Dinka, akhirnya jadi mengakui adanya dewa di langit. Kalau dalam Islam mungkin seperti kalau kita itu kayak puasa Asyura itu sebelumnya Nabi nggak pernah mengamalkan, tapi setelah mengetahui bahwa di Yahudi itu mereka biasa puasa Asyura, kemudian Nabi menyuruh untuk puasa Asyura seperti itu. Kemudian deletion atau menghapus, ya, lawan dari addition tadi. Addition menambah, deletion itu menghapus, yaitu menghapuskan suatu nilai-nilai atau ajaran dalam agama. Contohnya di Islam itu dihapusnya nikah mut'ah, ya, nikah yang nikah kontrak. Itu di Islam dulu sempat ada, kemudian dihapus atau dinasah istilahnya. Nah, dalam Islam itu ada istilah nasah mansuh, ada syariat yang pernah ada kemudian dihapus, nggak boleh lagi memakai syariat itu namanya nasah mansuh, termasuk deletion. Kemudian reinterpretation, yaitu menafsirkan ulang supaya lebih kontekstual dengan zaman. Nah, jadi dalam Islam misalnya contohnya dulu orang itu kan menafsirkan hadis bahwa ada hadis
tentang larangan wanita itu bepergian tanpa mahram. Nah, dulu dimaknai ya mutlak, perempuan itu nggak boleh pergi kalau nggak didampingi mahramnya. Tetapi sekarang banyak ulama itu secara yang kontemporer mengatakan bahwa itu harus diinterpretasi ulang, bahwa yang dimaksud dengan mahram itu bukan tidak harus suaminya atau keluarganya, tapi asalkan itu ada sistem yang aman, yang melindungi perempuan bisa saja bepergian tanpa mahram. Mahasiswa atau mahasiswi yang dapat beasiswa ke luar negeri gitu, dia nggak perlu didampingi mahramnya karena sistem keberangkatan sampai selesai sana udah dijamin aman oleh undang-undang hukum negara sini dan negara sana, maka itu sudah bisa memperbolehkan wanita untuk bepergian ke luar negeri sekalipun. Kemudian elaboration, yaitu nilai-nilai atau ritual keagamaan yang sudah ada itu dielaborasi dengan pengembangan termasuk pengembangan ilmu pengetahuan. Misalnya dulu orang Islam itu kalau mau melihat hilal itu harus dengan ru'yah gitu ya, harus melihat dengan mata kepala, tapi dengan bersinggungan teknologi dan ilmu pengetahuan akhirnya ditemukan metode penghitungan hisab yang lebih akurat atau menggunakan teknologi untuk melihat hilal dengan lensa-lensa yang tajam seperti itu. Kemudian simplification atau penyederhanaan ini lawan dari elaboration tadi. Ajaran-ajaran agama yang awalnya rumit, awalnya sulit, kemudian disederhanakan. Misalnya dalam Islam itu kan memahami tauhid itu susah sekali. Nah, kemudian para ulama menyederhanakan dengan cara ada namanya sifat 20. Nah, itu sifat 20 yang wujud, kita bakok dan seterusnya itu ada bentuk penyederhanaan. Aslinya kan sifat Allah itu kan lebih dari 20, tapi yang kita sederhanakan oleh para ulama itu jadi 20 itu supaya lebih mudah dipahami, lebih mudah dihafal. Kemudian purification ini adalah usaha untuk mengembalikan agama itu supaya ke dalam bentuk aslinya lagi. Nah, ini seperti gerakan Salafi Wahabi yang pengen memurnikan Islam, gak ada bid'ah sama sekali, benar-benar apa-apa serba persis dengan zaman Nabi dulu. Kemudian sinkretisme, yaitu ketika dua agama atau dua keyakinan yang berbeda, bisa dua, bisa tiga, bisa lebih, itu bercampur jadi satu menjadi sesuatu yang baru. Misalnya di India itu ada namanya agama Sikh. Agama Sikh itu campuran antara Islam dan Hindu. Atau kejawen itu kan campuran antara Islam dan animisme seperti itu. Nah, itu sinkretisme itu campuran dua atau tiga atau lebih dari ajaran agama jadi satu menjadi ajaran yang baru. Kemudian skisme atau fission, yaitu perubahan agama dengan munculnya penyimpangan atau sekte baru, aliran baru yang berdiri sendiri. Misalnya di Kristen ada Protestan, ada Katolik, atau di Islam itu ada Syiah, ada Sunni dan sebagainya. Kemudian abandonment atau extinction, yaitu kepunahan, ketika sebuah agama itu sudah punah, nggak ada lagi di dunia ini karena mungkin ajarannya sudah ditinggalkan atau pengikutnya sudah habis, sudah mati dan sebagainya. Contohnya itu agama Yunani sudah punah, Sumeria itu sudah punah. Kemudian the invention of traditional religion, jadi agama tradisional itu sering dianggap lebih menghindari perubahan dan lebih menjaga keasliannya daripada agama modern atau world religion. Sebaliknya, agama modern itu dianggap lebih terbuka terhadap perubahan dan lebih mudah untuk beradaptasi. Ternyata ada beberapa fenomena agama modern itu yang kurang terbuka juga terhadap perubahan, yaitu orang-orang fundamentalis. Jadi misalnya orang Islam, ini kan world religion Islam itu, tapi mereka kurang terbuka sama perubahan hal-hal yang modern. Nah, mereka itu termasuk fundamentalisme. Tapi ada juga yang sebaliknya tadi, agama tradisional yang terbuka terhadap perubahan juga ada. Misalnya suku aborigin. Suku aborigin itu luwes atau ya menyambut kalau ada perkembangan zaman tanpa meninggalkan agama kepercayaan mereka sendiri, tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal mereka itu sendiri. Nah, itu adalah suku aborigin. Jadi suku aborigin itu agama lokal tapi terbuka terhadap modernitas. Kalau agama Islam itu ada juga fundamentalisme Islam yang agama modern tapi tidak terbuka dengan hal-hal yang modern. Jadi contoh kasusnya seperti itu. Kemudian
dari perubahan keagamaan menuju gerakan keagamaan, atau kita akan membahas tentang NRM, yaitu New Religious Movement atau gerakan keagamaan baru. Apa itu gerakan keagamaan baru? Jadi seperti di video satunya itu ya, yang irreligion, kan ada Raelianisme. Contohnya lagi yang lain adalah Scientology, ada Heaven's Gate. Itu contoh-contoh gerakan keagamaan baru. Nah, jadi di sini disebut baru itu juga sebenarnya problematis. Baru dari apa? Jadi kan ini termasuk sering dikesankan negatif karena dituduh menyimpang, dituduh menyeleweng dari ajaran agama, terutama agama barat seperti Kristiani, bahkan dituduh juga sebagai sebuah sekte. Nah, biasanya NRM ini, gerakan keagamaan yang baru ini muncul karena mereka kecewa atau tidak puas terhadap suatu agama atau tokoh agama tertentu, sehingga kemudian mereka melakukan perlawanan dengan cara mendirikan New Religious Movement. Secara tipologi itu ada 4 tipologi NRM atau tipologi dari New Religious Movement tadi. Yang pertama transformatif, yaitu mereka itu menginginkan perubahan total dari tokoh-tokoh agamanya, individu agamanya, atau dari sistem keagamanya, harus dirombak total. Nggak boleh apa ya istilahnya, jangan setengah-setengah lah, harus kafah seperti itulah, harus totalitas. Kemudian reformatif itu menginginkan perubahannya sedikit saja, sebagian saja dari entah itu tokoh-tokohnya, individunya, atau dari sistemnya. Jadi nggak pengen perubahan menyeluruh, nggak pengen mengganti 100%, tetapi cukup diperbaiki yang kurang-kurang saja seperti itu, entah itu dari tokohnya atau sistemnya. Kemudian redemptif itu pengen ada perubahan total dari tokoh-tokohnya. Misalnya ada tokoh yang nyeleweng, tokoh agama tertentu yang menyalahgunakan ajaran agama atau menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, itu seperti itu harus diganti tokohnya. Misalnya ada imam masjid atau bahkan paus seperti itu menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada dia, ganti seperti itu. Nah, alternatif itu mungkin perubahan sebagian dari individu, yaitu misalnya ada individu atau tokoh dalam suatu agama itu bermasalah, melakukan kesalahan, kejahatan, tidak sesuai dengan ajaran agama, atau dia itu kurang kompeten atau bagaimana. Nah, itu harus diperbaiki. Nah, itu cuma namanya alternatif, menginginkan perubahan sebagian saja dari individu. Itu contoh gerakan keagamaan baru NRM tadi. Kemudian menggunakan agama sebagai revitalisasi. Bagaimana agama itu menjadi alat untuk melakukan revitalisasi, karena manusia itu ketika beragama, mereka itu bisa akan jenuh juga ketika manusia itu menghadapi banyak permasalahan seperti perang, bencana, wabah, dan sebagainya. Itu akan ada satu titik, satu fase di mana manusia itu tidak menemukan apa yang diharapkan, dia ekspektasikan dari agama. Mungkin mereka mengira, wah, dengan saya rutin minum zam-zam, minum habatus sauda, saya nggak bakal kena covid. Ternyata tetap kena covid. Nah, terus apa bener katanya Nabi bahwa habatus sauda itu obat semua penyakit dan sebagainya. Nah, itu kan orang-orang dengan contoh sampel seperti itu, dan mungkin dengan kasus yang berbeda yang lainnya, akan merasakan jenuh. Nah, di sini agama itu akan melakukan revitalisasi. Revitalisasi yang dimaksud itu seperti apa? Nah, jadi di sini dicontohkan ada teorinya Wallace. Wallace ini merumuskan teori tentang periode-periode gerakan revitalisasi. Yang pertama itu cultural atau psychosocial reformulation. Jadi ketika ada seorang tokoh di suatu komunitas, di suatu masyarakat yang sedang menghadapi krisis, entah tadi perang, bencana, wabah, dan sebagainya, tokoh ini kemudian mendapatkan pengalaman spiritual, mungkin lewat mimpi atau sebagainya, yang berkaitan dengan krisis itu, tentang solusi dari krisis itu. Misalnya dia dapat ilham, dapat wahyu, oh ternyata COVID ini obatnya adalah apa gitu misalnya. Nah, kemudian
lanjut ke communication. Lalu dia mengkomunikasikan apa yang dia dapat tadi, pengalaman dia tadi dari mimpi atau dari pengalaman spiritual tadi, diberitahukan kepada orang lain dengan cara dakwah, dengan cara mengajak seperti itu. Kemudian organization, ketika dia sudah punya orang-orang yang mau mengikuti dia, percaya dengan dia, kemudian dibentuklah sebuah organisasi, sebuah struktural, di mana di situ ada kelompok yang terdiri dari kelompok inti, biasanya terdiri dari keluarga inti dan juga kerabat-kerabat tadi yang merupakan merupakan ruhnya, merupakan inti dari gerakan ini. Kemudian adaptation ini mulai menerapkan ajaran-ajaran, nilai-nilai baru hasil dari wahyu atau pengalaman spiritual yang dialami oleh tokoh tadi. Setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi mereka akan terbiasa. Kemudian cultural transformation. Nah, ini ketika kelompok tadi itu sudah terbiasa menggunakan ajaran-ajaran baru dari tokoh spiritual tadi, maka dia akan menjadi kelihatan, oh ternyata kehadirannya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, sudah mulai tampak bahwa oh ini ada ajaran baru seperti itu. Setelah itu routinization, yaitu perubahan yang baru. Setelah mungkin mereka awalnya mendapatkan penolakan, tapi mereka tetap survive, bahkan mendapatkan simpati dari orang lain, menambah massa dari mereka. Akhirnya lama-lama mereka menjadi gerakan yang diperhitungkan, yang membawa ortodoksi baru dan bisa mengancam kenyamanan dari agama-agama yang sudah mapan. Nah, ini proses tahap demi tahap munculnya agama-agama atau sekte-sekte baru yang ada di dunia ini. Jadi tahapnya seperti itu, dari pengalaman spiritual tadi sampai ke routinization, sudah terbiasa, ditolak juga udah biasa seperti itu. Kemudian setelah periode tadi ada namanya tipe-tipe gerakan revitalisasi. Yang pertama adalah sinkretisme. Sinkretisme ini penggabungan dua atau lebih agama atau keyakinan lalu dijadikan agama baru. Ya, sudah dibahas sebelumnya, yaitu tentang Sikh, ya, agama Sikh maupun agama agama kejawen gitu ya. Kemudian contohnya lagi, kemudian tipe yang kedua yaitu mileniarisme. Mileniarisme ini kebanyakan mayoritas pengikutnya adalah dari orang-orang Kristen. Mereka meyakini bahwa setiap 1000 tahun sekali, 1000 tahun itu kan milenium ya, namanya, makanya disebut mileniarisme. Setiap satu milenium itu dunia ini akan berakhir dan akan digantikan dengan dunia yang lebih baru. Nah, jadi setiap 1000 tahun itu dunia itu akan berubah. Kemudian tipe berikutnya itu mesianisme, mesiah itu ya. Nah, keyakinan ini tuh berasal dari ajaran Yahudi Kristiani. Di Islam juga ada, tentang adanya sosok juru selamat di akhir zaman nanti yang akan menyelamatkan manusia. Di Islam kita mengenal ada namanya Imam Mahdi. Di Jawa itu juga ada namanya Satrio Piningit, Ratu Adil, seperti itu ada. Di agama-agama lain juga mungkin punya istilah tersendiri tentang nanti suatu saat akan ada juru selamat di akhir zaman yang akan menyelamatkan umatnya, seperti itu. Kemudian irredentisme itu gerakan untuk merebut kembali tanah suci mereka, seperti orang Yahudi yang berusaha merebut Palestina karena mereka menganggap Palestina itu adalah tanah suci mereka. Nah, Yerusalem itu sebagai tempat suci mereka. Nah, seperti itu. Kemudian modernisme atau vitalisme, yaitu gerakan yang terbuka untuk perubahan. Contohnya itu ketika Jepang melakukan restorasi Meiji. Nah, ketika restorasi Meiji ini Jepang menjadi terbuka terhadap Barat, termasuk agama-agama dan nilai-nilai dari luar itu bisa masuk dan bersaing secara sehat dengan agama keyakinan tradisional di Jepang. Kemudian tipe berikutnya itu nativisme atau fundamentalisme. Ini kebalikan dari modernisme tadi. Gerakan ini tidak pro dengan modernitas, tetapi pro dengan menjaga kelestarian atau menjaga adat dan sebagainya. Misalnya dengan mengintensifkan penggunaan bahasa-bahasa lokal, bahasa daerah, busana-busana lokal maupun tradisi-tradisi lokal. Seperti itu. Itu nativisme, kebalikan dari modernisme atau vitalisme tadi. Jadi kalau kita akhir-akhir ini melihat gerakan-gerakan yang penggunaan bahasa daerah,
baju batik. Nah, itu namanya nativisme. Kemudian bentuk gerakan revitalisasi yang cukup signifikan mewakili gerakan revitalisasi tradisional dan modern ya. Yang pertama itu contoh yang tradisional, yaitu cargo cults. Cargo cults ini ada di daerah Melanesia di Kepulauan Pasifik. Jadi dulu tahun 1900 sampai 1950 itu daerah itu tuh banyak menjadi medan pertempuran perang dunia kan. Melanesia itu kan antara Amerika sama Jepang, itu kan ketemunya di Samudra Pasifik ya di situ. Nah, di situ orang penduduk lokal itu mereka melihat banyak orang-orang barat itu datang ke daerah mereka membawa peralatan-peralatan atau alat-alat yang menarik, benda-benda yang menarik. Tapi selain membawa benda-benda yang menarik, mereka juga membawa misionaris untuk menyebarkan agama. Nah, orang-orang cargo cults ini, mereka ini mengambil barang-barangnya, mengambil alat-alat atau benda-benda yang mereka butuhkan, tetapi mereka menutup diri dari ajaran agama di luar agama mereka. Jadi alat-alatnya diambil, ajaran agamanya ditolak, terutama agama Kristen yang didakwakan oleh misionaris. Kemudian contoh gerakan revitalisasi modern itu adalah Cao Dai. Cao Dai ini ada di Vietnam. Dulu ketika Prancis menjajah Vietnam tahun 1878, agama Cao Dai itu dideklarasikan tahun 1926. Jadi sekilas agama ini mirip sama Kristen, tetapi sebenarnya ini adalah sinkretisme juga. Sinkretisme antara Kristen dengan Buddha, Konfusianisme, Laosianisme, dan Taoisme. Nah, tapi menurut orang-orang Prancis, Cao Dai ini sempalan atau sekte dari agama Kristen. Karena itu orang-orang Prancis yang merupakan mayoritas Kristen itu menganggap orang-orang Cao Dai itu orang-orang syirik atau orang-orang kafir gitulah, harus diperangi. Nah, kemudian ketika komunisme itu datang ke Vietnam tahun 1940, di mana komunisme itu memisahkan antara agama dan negara, justru agama Cao Dai ini semakin tumbuh, semakin besar. Akhirnya bisa mencari pengikut dari golongan tentara. Karena semakin kuat secara militer juga, akhirnya Cao Dai ini bisa mengusir Prancis dari Vietnam, dan akhirnya Cao Dai ini pun menjadi sebuah gerakan yang signifikan karena bisa menggulingkan penjajahan Prancis atas negara Vietnam. Jadi tidak lagi sebuah ajaran agama yang berfokus pada moral, tapi juga bisa melakukan pemberontakan terhadap imperialisme Barat. Seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.